Dan mereka itu berada di dalam tempat yang luas di dalam gua itu. Tentu saja gua ya tetap, kalau kemarin kita membedakan bagaimana perbedaan antara al-ghar itu juga gua yang ditempati oleh Rasulullah bersama Abu Bakar ketika dikejar orang-orang kafir itu adalah hanya di tempatnya bisa cukup antara 2-3 orang saja. Tapi Al-Kahfi, gua yang disebut dengan Al-Kahfi itu adalah gua yang cukup luas. Tetapi keluasan gua tetaplah gua. Dia gelap, tentu saja ada pengapnya. Tetapi Allah mengatakan wahum fi fajwatin min. Dalam bahasa yang sederhana, mereka itu merasakan bahwa dia di dalam gua itu dalam keadaan luas, merasa luas, merasa nyaman di dalam gua itu. Padahal kita tahu Ashabul Kahfi itu dikejar-kejar oleh Raja Dikyanus dan tentaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tara syamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dzatal yamin wa idza gharabat taqriduhum dzatal shimal wa hum fi fajwatin min dzalika min ayatillah. May yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, kita bersyukur bisa menjalankan salat subuh berjamaah, bisa menikmati betul bagaimana nikmatnya orang beribadah kepada Allah itu, bisa menikmati bagaimana kita bisa berzikir di masjid, bisa duduk-duduk santai di masjid sambil mentadabburi ayat Al-Quran. Begitu juga ketika kita mungkin di rumah setiap hari, salah satu yang sering kita lakukan, yang sering kita nikmati dari sisi kenikmatan jasmaniyah adalah bagaimana kita nikmatnya orang makan dan minum itu luar biasa. Jadi kalau kita sudah di rumah bersama istri kita, bersama anak kita, bersama suami kita, lalu kita menikmati makan, kalau nikmat itu kita rasakan, maka itu sesungguhnya karunia Allah yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa menikmati makanan dengan nikmat. Ada yang susah mau makan, ada yang malas mau makan. Meskipun enak dari sisi rasanya, tetapi tidak semua orang kemudian bisa menikmatinya. Jadi inilah yang membuat kita menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Sekali lagi semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, Jumat ini kita sudah memasuki ayat yang ke-17 dari surat Al-Kahfi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tara syamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dzatal yamin.
Jadi kata Allah di dalam surat Al-Kahfi ayat 17 ini, dan engkau, jadi ini dibayangkan seandainya kita masuk ada di dalam gua itu, maka kamu akan melihat matahari itu apabila terbit, maka akan kamu melihat matahari itu ada di sebelah kanan gua. Wa idza gharabat taqriduhum dzatas shimal, dan apabila ketika matahari itu sudah mau terbenam, maka kamu melihat matahari itu akan tampak di bagian sebelah kiri. Jadi kalau berdasarkan ayat ini, maka mulut gua itu menghadap ke utara. Jadi nanti kalau misalnya matahari mau terbit, maka akan seperti terlihat di sebelah kanan gua, tetapi apabila mau tenggelam, mau terbenam, maka akan ada di sebelah kiri gua. Ayat ini banyak mendapat penafsiran dari berbagai macam disiplin ilmu. Seorang arkeolog banyak menafsirkan atau memberikan penjelasan yang panjang tentang ini. Bagaimana sampai Ashabul Kahfi itu bisa bertahan sampai selama 309 tahun. Para arkeolog itu meneliti bagaimana batunya, bagaimana tanahnya, bagaimana pasirnya, bagaimana sirkulasi udaranya, bagaimana pancaran matahari, sinar matahari yang masuk ke dalam gua itu. Jadi bukan hanya para arkeolog, bahkan para ahli interior pun juga mengatakan begitu. Jadi dulu ketika orang masih belum membicarakan bagaimana fungsi matahari ketika masuk ke dalam rumah kita, Al-Quran sesungguhnya sudah pernah menyebut itu. Dan ini salah satu yang menjadi pembahasan para arkeolog dan para ahli interior itu. Tapi saya tidak akan masuk ke sana. Nah, di dalam ayat ini berikutnya, wahum fi fajwatim min, dan mereka itu berada di dalam tempat yang luas di dalam gua itu. Tentu saja gua ya tetap, kalau kemarin kita membedakan bagaimana perbedaan antara Al-Ghor itu juga gua yang ditempati oleh Rasulullah bersama Abu Bakar ketika dikejar orang-orang kafir itu adalah hanya di tempat bisa cukup antara 2-3 orang saja. Tapi Al-Kahfi, gua yang disebut dengan Al-Kahfi itu adalah gua yang cukup luas. Tetapi keluasan gua tetaplah gua. Dia gelap, tentu saja ada pengapnya. Tetapi Allah mengatakan wahum fi fajwatim min. Dalam bahasa yang sederhana, mereka itu merasakan bahwa dia di dalam gua itu dalam keadaan luas, merasa luas, merasa nyaman di dalam gua itu. Padahal kita tahu Ashabul Kahfi itu dikejar-kejar oleh Raja Dqyanus dan tentaranya. Kita juga tahu bagaimana kekhawatiran mereka ketika mereka hendak dibunuh, mau dihukum gantung oleh Dqyanus dan tentaranya. Tetapi mereka fahum fi fajwatim min. Tetapi wahum fi fajwatim min, tapi mereka merasa luas saja di dalam gua itu. Nah, ini kan yang sangat luar biasa. Jadi kata Allah, dzalika min ayatillah. Semua itu bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Saya ingin menggambarkan wahum fi fajwatim min dzalika min ayatillah ini dengan sebuah kisahnya Abu Nawas. Jadi suatu saat Abu Nawas itu didatangi oleh temannya. Temannya ini kebetulan rumahnya kecil. Lalu kemudian mengadu kepada Abu Nawas, wahai Abu Nawas, bisakah kamu membantu saya untuk bisa meluaskan rumah saya itu biar nggak sempit begini. Bayangkan istri saya itu jadi cerewet, mungkin gara-gara rumah saya itu sempit. Anak saya itu jadi nakal-nakal, susah sulit diatur. Saya mengira dari rumah yang sempit ini, katanya nggak enak. Maka kemudian Abu Nawas apa yang dilakukan? Ini saya punya kambing 2 ini, coba kamu bawa pulang kambing ini dan taruh di rumahmu itu, jangan taruh luar tapi.
Lu masa kambing mau dimasukkan? Sudahlah, coba saja masukkan 2 ekor kambing ini ke dalam rumahmu. Maka kemudian dimasukkan ke dalam rumahnya oleh temannya itu. Lalu apa yang terjadi? Ya tentu saja rumahnya tambah bau kambing. Kencinglah di situ, membuang kotorannya ya di situ kambing itu. Maka kemudian keesokan harinya datang lagi ke Abu Nawas. Rumah saya tambah bau, Abu Nawas. Bau enggak enak. Istri saya malah lebih cerewet lagi. Maka kemudian kata Abu Nawas, sudah kalau kayak gitu saya punya 3 ekor bebek. Bawa bebek ini pulang dan masukkan ke dalam rumahmu itu. Jangan taruh di luar. Loh, ini mau apa lagi ini? Coba saja. Masukkan ke dalam rumahmu. Maka dibawalah 3 ekor bebek itu dan dimasukkan ke dalam rumahnya. Sudah ada kambing 2 ditambah 3 ekor bebek, tambah bau lagi, tambah ruwet di rumah itu. Maka kemudian temannya datang lagi ke Abu Nawas, tambah gak karu-karuan Abu Nawas, bagaimana ini solusinya? Maka Abu Nawas masih punya 3 ekor ayam. Nah, saya punya 3 ekor ayam, kamu bawa pulang, masukkan ke dalam rumahmu ini sekalian. Ini bagaimana? Coba saja, kamu masukkan saja, taruh di rumahmu. Ya tentu saja rumahnya sudah kecil, tambah 2 ekor kambing, tambah 3 ekor bebek, tambah 3 ekor ayam, tambah nggak karu-karuan. Maka kemudian keesokan harinya datanglah ke Abu Nawas. Bagaimana rumahmu? Tambah itu, bau macam bau ayam, bau bebek, bau kambing. Maka kemudian Abu Nawas mengatakan, nanti dari sini kamu pulang, keluarkan semua itu, keluarkan ayamnya, keluarkan bebeknya, keluarkan kambingnya. Maka kemudian dikeluarkanlah semuanya. Keesokan harinya temannya Abu Nawas itu datang sambil senyum-senyum. Wahai Abu Nawas, hari ini rumahku sudah tanpa luas, sudah enak sudah. Maka kemudian Abu Nawas kemudian mengatakan, itulah bedanya seseorang, rumah luas atau sempit itu sesungguhnya tergantung pada hatinya mau bersyukur atau tidak. Jadi Abu Nawas hanya ingin mengatakan itu saja. Jadi seseorang itu, saya kira ini pelajaran. Jadi sesuatu rumah, orang yang punya rumah bagus tidak menjamin bahwa dia akan hidup bahagia, bahwa rumahnya akan merasa luas. Ada orang yang rumahnya sempit, makannya pas-pasan, jadi pemulung lagi, tapi hidupnya enak, itu nggak masalah. Ada yang biasa waktunya ke masjid aja nggak apa-apa, nggak masalah. Tetapi kita tidak sedikit orang yang punya rumah besar, rumah mewah, semua perabotnya terpenuhi, tapi hidupnya nggak bahagia. Itu sesungguhnya persis seperti gambaran itu. Jadi wahum fi fajwatin min dzalika min ayatillah. Jadi hati luas itu, sesuatu yang dikatakan luas itu bisa 2, bisa dari sisi fisiknya, tetapi juga dari sisi hati kita memandang dan merasakan dan mengalaminya itu. Kalau hati kita itu merasa bersyukur dengan apa yang diberikan Allah kepada kita, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Tetapi kalau misalnya dari awal, misalnya kalau rumah tangganya sudah kacau, tidak didasari oleh takwa dan iman, maka seseorang juga akan kemudian semuanya menjadi sempit. Saya ingin nanti menghubungkan ayat ini dengan surat Al-An'am ayat 125. Kalau yang bawa HP, bawa Al-Quran, silakan dibuka Al-An'am 125. Jadi di dalam surat Al-Kahfi ayat 17 ini kemudian dilanjutkan, may yahdillahu fawwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Dan barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah orang yang mendapatkan petunjuk. Fahwal muhtad. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka dia tidak akan mendapatkan seorang penolong pun yang bisa memberikan dia petunjuk, memberikan irsyad, petunjuk kepada dia itu. Saya ingin bercerita satu lagi. Ada seorang pemuda ini baru mengalami kecelakaan.
dua anaknya meninggal, istrinya juga meninggal, dia tinggal hidup sendirian. Maka kemudian hidupnya galau, dia merasa bahwa segala persoalan itu ada dirinya. Dia merasakan bahwa ujian yang dia alami itu lebih berat daripada orang lain. Maka kemudian dia menyalahkan Allah, dia menyalahkan Tuhannya, Allah tidak adil dan seterusnya. Mengapa ada orang yang lebih jelek, lebih buruk, lebih banyak dosanya dari saya, kok tidak ditimpakan seperti saya, katanya. Maka kemudian dia pun berkeliling mencari guru, mencari orang yang bisa menjelaskan atas persoalan yang dia alami itu. Maka kemudian dia datang kepada seorang guru ngaji. Guru ngaji itu kebetulan tinggalnya di pinggir danau. Maka kemudian ketika datang, apa yang kamu inginkan? Lalu kemudian bercerita banyak tentang apa yang dialami dengan ujian yang dia hadapi. Lalu kemudian guru ngaji itu sanggup mengatakan, kalau begitu saya ambilkan gelas air dan disiapkanlah garam di sampingnya. Lalu kemudian coba kamu ambil 1 sendok garam itu, kamu masukkan ke dalam air itu. Lalu kemudian dimasukkanlah sesendok garam, dimasukkan ke dalam air yang disediakan oleh sang guru itu. Maka kemudian setelah diaduk, coba kamu minum air itu. Ya tentu saja air itu sangat asin dan dia sampai meluahkannya lagi. Maka kemudian bagaimana rasanya? Asin, gak enak, bahkan mendekati hampir pahit. Maka kemudian dibawalah sang pemuda itu ke pinggir sungai, ke pinggir danau. Lalu kemudian kamu ambil segenggam garam, lemparkan ke dalam danau itu. Maka kemudian dilemparkan, bahkan suruh ngambil lagi 1 timba lagi garam, kamu ambil lagi. Diambil 1 timba garam, dimasukkan ke danau. Diambilkanlah segelas, lalu kemudian coba kamu minum air danau itu. Maka diminumlah air, gimana rasanya? Enak, tidak asin, katanya. Maka guru itu mengatakan, maka sesungguhnya itulah, maka garam yang pahit itu, garam yang asin itu adalah sesungguhnya gambaran betapa pahitnya hidup, ujian yang dihadapi seseorang. Tetapi dan danau itu adalah gambaran betapa bagaimana seseorang, hatinya seseorang itu. Kalau hatinya seperti gelas tadi, maka hidupnya akan terasa sesak dengan garam itu, dengan ujian itu. Tetapi kalau hatinya seluas danau ini, maka apapun ujian yang dihadapi, maka dia akan santai-santai saja. Nah, inilah gambaran seseorang yang beriman. Di dalam surat Al-An'am ayat 125 itu disebutkan, faman yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Maka jika saja Allah itu menghendaki untuk memberikan petunjuk kepada orang, maka dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Ini ada miripnya dengan may yahdillahu fahuwal muhtad wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyikan kharjan ka'annama yas'atu fis sama. Tetapi jika Allah sudah menyesatkan seseorang, maka dia akan menjadikan dadanya itu sempit, seperti seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Jadi kalau orang naik pesawat ke atas itu kan tekanan darahnya kan sudah mulai tinggi, jadi mulai sesak. Jadi sama seperti itulah orang yang beriman. Orang yang beriman itu hatinya luas, ada masalah apa santai saja. Tetapi kalau seseorang yang kemudian disesatkan, tidak punya iman, imannya tipis, tidak ada kepasrahan kepada Allah, maka hidupnya menjadi akan sangat sempit, dadanya sempit, seperti hidup itu masalah semua. Nah, inilah sesungguhnya, ini adalah tafsir, salah satu penjelasan dari surat Al-Kahfi ayat 17 tadi. Kita bandingkan, hubungkan dengan surat Al-An'am ayat 125. Semoga yang sedikit ini bisa menjadi pelajaran bagi kita. Sekali lagi, keluasan dunia ini
tergantung kepada keimanan dan ketakwaan kita. Keluasan dan kenikmatan hidup ini tentu saja tergantung kepada hati kita, sampai di mana kita bisa memaknai kehidupan hidup dan kehidupan ini. Kalau kita menghidup, kita tafsirkan, kita maknai dengan iman, maka insya Allah hidup ini nikmat, dan apapun yang membuat kita sempit tidak akan membuat hati kita menjadi sempit dan pikiran kita menjadi sempit juga. Tetapi kalau kita sudah iman kita, kedekatan kita kepada Allah sudah semakin menjauh, maka kemudian hidup yang kita rasakan akan menjadi sempit. Tidak bisa merasakan seperti yang dirasakan oleh Ashabul Kahfi, wahum fi fajwatin min. Dan inilah pelajaran, dan kita semoga termasuk orang-orang yang diluaskan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.